Begitulah kata Yandri Susanto kepada kantor berita politik Eromol. Kedatangan 500 TKA Cina akan membuat sakit hati rakyat Indonesia, di mana rakyat dilarang mudik oleh pemerintah dan banyaknya rakyat yang di-PHK serta kehilangan pekerjaan. Orang Jakarta tidak boleh mudik, banyak PHK, banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang susah makan, tapi orang Cina yang sumber corona itu boleh masuk. Bagaimana kita menghormati rakyat, di mana letak kedaulatan kita? Tegas Yandri. Dengan demikian, Yandri meminta kepada penguasa Indonesia untuk menggunakan akal sehat untuk membuat satu kebijakan atau keputusan. Pak Jokowi atau Luhut atau siapapun, saat ini yang diberi amanah oleh rakyat, diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini, tolong gunakan akal sehat. Gunakan akal sehatnya. Demikian dikatakan Yandri. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Dedi Irawadi Samsudin menilai oknum yang membiarkan kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina di Konawe, Sulawesi Tenggara atau Sultra di tengah masyarakat melawan COVID-19 atau virus corona telah mengkhianati rakyat Indonesia. Menurut Didi, selain mengkhianati rakyat, tindakan tersebut juga dinilai tidak terpuji. Yang membiarkan hal ini terjadi telah mengkhianati komitmen pada rakyat. Terang Didi pada Jumat 1 Mei 2020. Anggota DPR RI Komisi 11 itu mengatakan, masyarakat saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID-19. Bahkan, korban jiwa terus meningkat setiap harinya, tidak hanya Indonesia tetapi dunia. Jumlah yang terinfeksi corona makin banyak dan meluas, juga korban jiwa terus bertambah, baik Indonesia dan dunia. Ironis dan tidak terpuji mereka yang memasukkan para TKA tersebut. Demikian tegasnya seperti dilansir Antara. Berita ini dikomentari oleh seorang kader Demokrat dalam cuitannya @panca66 yang mengatakan bahwa benar sekali yang memberikan izin mengkhianati rakyat Indonesia. Kita minta kepada pemerintah Indonesia, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya untuk memastikan, membatalkan tenaga kerja asing dari Cina di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Karena hari ini rakyat diminta untuk tidak keluar rumah. Mudik aja nggak boleh. Bus aja nggak boleh bergerak. Pulang kampung nggak boleh. Pindah ke tempat lain nggak boleh. Masa sih rakyat dilarang tapi kita memasukkan tenaga kerja dari Cina yang sumber utama virus corona? Saya kira ini nggak masuk akal. Itu kebodohan dan kebodohan kalau dilakukan. Oleh karena itu, dengan hati nurani, saya katakan pemerintah harus mengutamakan rakyatnya sendiri yang hari ini banyak kena PHK. Jangan mem-PHK rakyat, tapi justru memasukkan tenaga kerja dari Cina. Ini tidak adil, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dan kita minta sekali lagi itu dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, saya yakin rakyat bisa marah. Karena mereka makannya susah, menganggur, sementara pemerintah memasukkan tenaga kerja dari Cina. Karena sekarang isunya itu, akhir-akhir ini isunya adalah TKA, tenaga kerja asing. Itu fakta, ya fakta. Jadi bukan isu bahwa tenaga kerja dari asing, terutama dari Tiongkok, itu jelas hadir di Indonesia. Memang faktanya TKI kita yang nyerbu orang lain. Ya, ini di Hongkong aja 160.000, tenaga kerja Cina di Indonesia 24.000. Kalau 160 sama 24 tuh siapa menyerbu siapa? Apa benar yang kayak gitu? Nah berarti kan kalau itu nggak benar, ya berarti mungkin saja politis. Mengapa kita protes terhadap TKA? Bukankah juga banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara-negara lain? Persoalannya mereka butuh tenaga kerja kita. Mereka butuh tenaga kerja kita. Karena itu mereka buka untuk tenaga kerja kita bekerja di sana. Masalahnya kita tidak butuh tenaga kerja asing. Kalau kita tidak butuh, kenapa harus dipaksakan mereka datang ke sini? Inilah persoalan yang sangat mengecewakan kita semua. Pemerintah, presiden harusnya membela dan berpihak kepada rakyat sendiri. Bukan berpihak kepada pemilik modal. Bukan berpihak kepada rakyat di negara lain. Komitmen presiden adalah komitmen kepada bangsa. Komitmen kepada rakyatnya sendiri. Inilah yang harus kita perjuangkan. Ya sekarang sampai hari ini benar nggak ada masalah. Saya mohon kita jangan juga terus sekali lagi meributkan hal-hal tidak perlu. Pemerintah tidak akan ingin rakyatnya mendapat bencana dari luar. Jadi kami tidak ingin mengimpor masalah.
Kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita belum mendapatkan kesempatan kerja. Tapi pada satu sisi yang lain, justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada warga negara asing. Kita butuh lapangan kerja, kok malah tenaga kerja asing dipermudah untuk masuk. Ada orang mengatakan seolah-olah kita mereka mengambil tenaga kerja atau slot warga negara kita. Tidak. Kalau dia tidak mau invest, ya kan masuk juga investasi di sini. Pada intinya, kami menyoroti bahwa ini benar-benar ada ancaman bagi kami, tenaga kerja Indonesia, yang akan tergusur atau menjadi penonton di negeri sendiri. Gara-gara ada orang asing yang ngambil pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Antara hambatan investasi itu tentu saja terkait dengan perizinan. Bukan hanya soal perizinan mengenai TKA, tapi perizinan secara umum yang terkait dengan investasi dan juga pelayanan publik. Kita tidak antipati terhadap investasi seperti yang sering disampaikan oleh Bung Said Iqbal. Investasi silakan, kami tangan terbuka. Tapi investasi kalau tidak menguntungkan rakyat Indonesia, pertanyaan saya, buat siapa dan buat apa investasi tersebut?